sombong, saya kan sudah S3, masa belajar lagi? Ya, Pak Fikri kan dulu di akuntansi, misalnya sudah magister atau sudah cum laude, mengapa belajar lagi? Nah, misalnya. Nah, jangan-jangan ada mahasiswa kita juga yang berbagai alasan tidak mau belajar. Kalau mahasiswa mungkin motivasinya rendah mungkin. Jadi kita harus tingkatkan motivasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini harus hati-hati. Yang buta huruf saat ini menurut Alvin Toffler, yang ketiga ini adalah mereka yang tidak mau relearn. Mereka tidak mau belajar kembali. Dengan berbagai alasan juga. Salah satu alasannya ada kesombongan ilmiah. Ada kesombongan ilmiah sehingga tidak mau belajar. Ada kesombongan akademik, saya kan lulus cum laude nih. Sampai kuliah, sampai kerja belajar terus. Mohon di-off-kan dulu. Mohon di-off-kan dulu supaya kita bisa fokus dulu ke materi. Ya, itu yang ketiga kelompok. Jadi hati-hati, karena dalam diskusi kurikulum kita akan melihat ada 3 kelompok ini yang akan mengganggu proses kurikulum secara keseluruhan. Jadi harus kita pahami kalau ada mahasiswa kita yang unlearn, tidak mau belajar karena alasannya mungkin tadi motivasinya, tidak punya uang, apapun lah, harus kita bangkitkan untuk bisa belajar karena tergilas kalau tidak mau belajar. Kelompok yang ketiga yang relearn karena mereka tadi sombong akademik, saya sudah S3, sudah lulus, sudah senior, tidak mau mengupdate pengetahuan. Nah, itu juga termasuk yang relearn tadi. Jadi itu Ibu dan Bapak mengawali diskusi kita. Ya. Nah, si Alvin Toffler juga banyak menulis ini bukunya. Jadi supaya mengingatkan saja saya, kalau Ibu dan Bapak jadi dosen ya menulislah buku-buku yang mungkin bisa kita lakukan. Kalau mungkin per tahun itu 2 buku, 3 buku begitu. Selain riset. Oke, berikutnya. Nah, diskusi kita dalam 1,5 jam ke depan, saya ingin setengah jam itu diskusi tanya jawab lah, biar relevan dengan kebutuhan ya. Kita diskusi tentang why, kenapa perubahan kurikulum, dan bagaimana kurikulum di pendidikan tinggi. Jadi kita diskusi 2 topik ini saja karena di awal. Mulai sore ini Ibu dan Bapak sampai 5 hari ke depan, kenyang lah. Kenyang itu kita akan mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan dengan kurikulum dan pembelajaran sehingga Ibu dan Bapak lebih menguatkan lagi untuk menjadi dosen. Ya. Nah, mengapa perubahan kurikulum? Ibu dan Bapak, coba perhatikan. Ada 7 alasan. Jadi, kurikulum berubah karena 7 alasan pokok. Pertama, response to dynamic society. Merespon perkembangan masyarakat yang dinamis. Jadi kalau kurikulumnya tidak berubah, out of date, ya ketinggalan zaman, ditinggalkan mahasiswa. Itu, ya. Yang kedua, continuous improvement. Yang kedua ini ada keinginan berubahnya kurikulum itu karena ingin meningkatkan, memperbaiki kinerja kita secara terus-menerus. Apakah kinerja perorangan sebagai dosen, Ibu Teresia sebagai mengajar, Pak Fikri mengajar, Ibu Hanifah mengajar, nah sebagai akuntabilitas pribadi ingin melakukan yang terbaik di kelas kita. Sebagai lembaga, ya sama, sebagai lembaga juga. Mengapa Ibu dan Bapak hadir dalam forum ini? Karena ada akuntabilitas lembaga. Lembaga mengirimkan atau memberi izin kepada Ibu dan Bapak ikut pekerti. Nah, itu mengizinkan, itu sudah akuntabilitas lembaga. Yang ketiga,
Development of Science and Technology. Perkembangan ilmu dan teknologi. Ilmu apapun, semua ilmu. Jadi kalau Fikri tadi ilmu akuntansi, berkembang antara akuntansi saat ini dibanding dengan 10 atau 20 tahun yang lalu. Beda. Ya, walaupun kesamaannya ada gitu ya, tapi perbedaannya juga banyak. Nah, karena perkembangan keilmuan itulah kurikulum mesti diupdate, mesti dirubah. Yang keempat, karena fokus on customer oriented. Jadi kurikulum itu hanya ada di lembaga pendidikan. Hanya ada di lembaga pendidikan, tidak ada di petani, tidak ada di tukang dagang, tidak ada di pabrik, gitu ya. Yang ada itu di lembaga pendidikan, di diklat. Nah, sekarang faktanya, kurikulum juga berubah karena fokus pada customer oriented. Memfokuskan berorientasi kepada pelanggan. Jadi ingin pelanggan kita ini lebih baik dilayani. Jadi ada keinginan bagi kita supaya pelanggan kita ini puas. Ada keinginan supaya pelanggan kita ini semakin cerdas. Nah, siapa pelanggan kita ini? Ya, Ibu dan Bapak jawab. Kalau di perguruan tinggi, pelanggan utamanya mahasiswa. Selain masyarakat gitu ya. Jadi ketika kita ingin merubah kurikulum, mengupdate kurikulum, harus dalam semangat berpihak pada customer tadi. Jadi jangan sampai ada perubahan kurikulum membuat customer kecewa, membuat customer capek, lelah, sakit hati, merasa tidak diabaikan. Nah, ini faktor-faktor itu harus dihindari. Ya, kalau toh lelah tapi untuk kebaikan, ibarat kita memberi obat kepada yang sakit. Tetapi spiritnya, perubahan kurikulum tadi, spirit keberpihakan kepada anak didik. Keberpihakan kepada mahasiswa kalau di perguruan tinggi. Mahasiswa kita harus lebih cerdas, kemampuannya harus meningkat, gitu ya. Itu poinnya. Ya. Yang kelima, school accountability. Organizational accountability. Jadi akuntabilitas lembaga, akuntabilitas sekolah. Kurikulum berubah karena ada akuntabilitas sekolah ingin memberikan layanan yang lebih baik. Itu poinnya. Kita ingin agar itu diproses dengan baik. Makanya lembaga punya akuntabilitas, mempersilahkan Ibu dan Bapak belajar sekarang ini. Jadi Pak Fikri diizinkan oleh Rektor Unsub untuk hadir karena ada akuntabilitas lembaga sebagai universitas di Subang. Terbaik di Subang itu loh. Kita ingin terbaik ke depan di Jawa Barat misalnya. Atau Ibu Hanifah tadi jauh-jauh dari NTB belajar. Karena ada akuntabilitas lembaga kita, tempat kita mengabdi untuk meningkatkan dosen-dosennya. Termasuk teman yang lain. Ibu Teresia dari universitas mana, Bu? Universitas Kebangsaan, Pak. Bandung? Bandung. Oke, ya selamat datang ya. Terima kasih ya Ibu Teresia. Prodinya apa? Teknik Industri. TI, baik ya. TI. Siapa itunya TI. Nah, oke. Ya, nanti saya sapa beberapa orang yang lainnya ya, yang dekat ini aja dari forum ini. Kalau kita merujuk pada permen nih, supaya ini jadi sekarang itu makro saja dulu lah, makro. Karena kurikulum ini ada yang makronya, ada yang mikronya. Makronya itu bagaimana kurikulum di tingkat nasional ditata,
Bagaimana kurikulum di tingkat universitas. Yang mikronya itu bagaimana kurikulum diimplementasikan oleh individual dosen, oleh kita semua. Saya mengajar semester ini 28 SKS, Bu. Saya semester ini 28 SKS. Tapi ya kita terima saja karena itu tugas dari universitas. Kalau komplain nggak bagus ya. Walaupun kewajibannya kan 12 SKS. Oke, kalau melihat regulasi ini, sekarang itu betul-betul sedang hot. Merdeka Belajar dan Kampus Mereka. Ini Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Apa hubungannya dengan kurikulum pendidikan tinggi? Banyak nih Pak, Bu. Ini hubungannya erat sekali banyak. Ya, walaupun mungkin yang kita bahas itu yang keempat saja, gitu ya. Karena yang ke-1 ini berkaitan dengan pembukaan prodi studi baru. Jadi sekarang itu relatif pembukaan studi baru itu diperlunak, digampangkan, sepanjang memang studi baru itu sangat prospektif. Belum banyak lah gitu itunya. Prodinya belum banyak, prospektif, sehingga prodi itulah yang nanti dipilih. Cepat di ACC-nya. Kalau yang sudah jenuh, jarang di ACC. Nah itu aja, tinggal kita pandai-pandai. Ini kan kaitannya dengan kurikulum. Bagaimana kita merancang mata pelajarannya. S1 itu kan 154 SKS. D4 ya sama, D3 turun lagi sekitar 100-an. Kan ini sebaran SKS menggambarkan mata pelajaran, mata kuliah, menggambarkan kurikulum secara keseluruhan. Yang kedua, sistem akreditasi. Jadi sistem akreditasi sekarang ini akreditasinya itu bisa cepat. Jadi kalau dulu B tidak harus nunggu 4 tahun lagi. Bisa tahun depan pun diajukan lagi asal, nah ini asalnya, dipenuhi syarat-syaratnya, dipenuhi ya persyaratan pokok. Ini kan regulasi gitu. Jadi ini kaitan dengan penyiapan kurikulum, kan ada borang, evaluasi diri, kan itu semua kurikulum banget gitu. Yang ketiga ini berkaitan dengan PTNBH. Ya mungkin bagi universitas swasta tidak kena itu. Tapi kalau universitas negeri, intinya PTNBH dipermudah. Kalau sekarang itu kan universitas itu 3 kelompok ya. Pertama Universitas BLU gitu ya kalau tidak salah. Ya, kedua universitas apalah gitu ya. Satker, Satuan Kerja. Yang ketiga Universitas PTNBH, katanya akan dipermudah. Oke, kita tidak bahas, tapi yang keempat, ini kan ada kewajiban nih, mahasiswa belajar 3 semester di luar kampus, di luar prodi. Nah ini harus diatur. 3 semester di luar prodi itu, jadi bisa diaturnya itu ada 1 semester di luar prodinya, tapi pada prodi lain di fakultas yang sama misalnya. Kalau di Unsub ada fakultas ilmu sosial, berarti prodinya ada 3, di antara fakultas itu bisa ambil 1 semester. Kemudian di luar kampus, antar universitas. Jadi kalau dari Universitas Kebangsaan Bandung bisa ngambilnya di Uninus, bisa di Unpas, bisa di ITB. Kan itu harus dilakukan dulu kerjasama sebelum sampai pada sebaran mata pelajarannya. Dan kita pun akan menerima mahasiswa lain. Jadi Bu Teresia dengan konsep ini, Universitas Kebangsaan akan menerima mahasiswa yang berminat. Kita akan mengeluarkan ataupun mempersilakan beberapa mahasiswa kita di prodi kita belajar sekian SKS di universitas lain, kita pun akan menerima dari universitas lain. Nah, mata kuliah mana yang akan ditawarkan? Kan harus dirancang gitu. Siapa dosennya?
Bagaimana mekanisme pembayarannya? Ingat, dalam kurikulum itu juga ada aspek manajemen. Ada aspek man, money, material, orang. Jadi jangan coba-coba membuat kurikulum yang canggih kalau tidak bisa bayar dosennya. Dosen kan tidak mau gratis, jadi harus ada bagaimana mekanisme pembayarannya. Gimana per SKS-nya gimana gitu ya. Jadi itu ada manajemennya, itu penting. Oke. Nah, selain memang ada juga praktik lapangan di industri gitu ya. Nah, ini harus ditata. Itu bagian dari kurikulum. Karena yang disebut kurikulum itu menurut undang-undang adalah suatu rencana. Rencana apa? Rencana dan pengaturan. Tentang apa? Pertama, pengaturan tentang capaian pembelajaran lulusan. Jadi lulusan itu mau bisa apa setelah dari TI itu, Bu, gitu ya. Setelah keluar dari TI itu bisa apa? Nah, Ibu Teresia yang berjanji, you promise kepada mahasiswa di hadapan saksikan oleh Yang Maha Kuasa gitu. Jadi kalau Ibu omong doang, tidak menghasilkan lulusan dengan baik, ditanya nanti sama malaikat, tidak benar itu kerjanya. Sama Pak Fikri juga. Kalau Pak Fikri akuntansi, nah itu kan kurikulum itu tadi mengatur kemampuan lulusannya, makanya ada profil, capaian pembelajaran, ya pokoknya istilah-istilah seperti itu. Karena itu pokoknya. Jadi capaian pembelajaran itu atau profil lulusan itu adalah the promise of the lecturer, the promise of program study, bahwa setelah 4 tahun mahasiswa ini bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kalau tidak, masyarakat akan menilai. Omong doang, tidak bermutu kan kira-kira begitu. Tapi kalau sebaliknya meningkatkan kemampuannya bagus, diterima di mana-mana bagus, saking bagusnya diterima oleh calon mertua bagi yang nikah, bagi yang belum nikah, itu kan bagus, luar biasa gitu. Nah itu ya, jadi kita akan berkaitan dengan itu. Jadi kurikulum itu dalam 5 hari itu berkaitan dengan rencana, pengaturan apa? Pengaturan lulusan, capaian pembelajaran, pengaturan konten yang kedua. Kontennya mau di mana? Akuntansi itu dari mana sampai ke mana? Mata pelajarannya itu A sampai B, kalau sampai Z-nya itu gimana? Gitu ya. Kemudian delivery systemnya, Bu Teresia, Ibu dan Bapak, delivery system itu bagaimana mengajarkannya? Nah, ini bedanya dosen dengan ahli. Mengapa belajar kurikulum? Karena kurikulum itu berkaitan dengan how to deliver. Jadi dosen yang pandai itu tidak cukup. Dosen itu pertama harus pandai sesuai dengan bidangnya. Kedua juga harus bisa menyajikan materi yang sulit itu gampang dicerna. Itu good lecturer. Itu profilnya Ibu Teresia dan kawan-kawan. You are a good lecturer karena topik yang TI yang jelimet. Kalau diajarkan sama Ibu Teresia, gampang. Encer otak tuh mahasiswa happy. Nah ini kurikulum yang sebenarnya. Jadi jangan dibalik Pak Fikri. Materi yang sulit dijelimetkan. Materinya diacak-acak. Lompat-lompat. Ya mikirnya juga lompat-lompat. Susah mahasiswa kita ini. Nah gitu ya. That is kurikulum. Delivery sistemnya. Evaluasinya. Evaluasi itu penting. Assessment. Jadi jangan sampai nanti misalnya tadi contoh Ibu Hanifah ya, Ibu Hanifah tadi, atau siapa ini ada baru lagi yang muncul, Nimbrosu ya. Nimbrosu dari universitas mana Anda? Oke, sudah itu. Dari Universitas PGRI Ronggolawe. Tuban. Di Bidangnya ilmu komunikasi. NTB. Dari NTB Tuban. juga ya? Tuban, Jawa Timur.
Oh, Jatim, oke, Iya. Jatim. Komunikasi, oke, good luck. Ya, selamat. Ya, kita ini, oke ya, ini contoh-contoh. Jadi, itu haram nih, Pak Nubro. Kalau ada yang begini nih, haram, tidak boleh ya. Misalnya ada mahasiswa kita di fakultas, di jurusan komunikasi, mahasiswa Anda nih. Ya. Pak, ini dosen muda nih ya, pasti banyak digemari mahasiswi ya ini. Mas Nimbrosu nih, Mas Nimbrosu. Nih Ya. mohon maaf ya, saya mau nanya, misalnya ada mahasiswa begini. Ya. Apa yang Anda tanyakan? Betul, Mas. Ujiannya angel amat. UTS-nya angel amat. Dan tidak ada dalam perkuliahan sehari-hari. Nah, gitu. Jadi dia komplain karena ujiannya, materi ujian itu tidak apa yang diajarkan. Mas Ya. Nimbro ngajarkan ke timur, ujiannya ke barat. Mas Trimbo ngajarnya A, B, yang diujikannya C dan D. Nah, itu haram bagi yang mengikuti perkuliahan kurikulum ini. Jadi Siap. Anda, Bu Teresia, jangan ada komplain mahasiswa, Bu, itu ujiannya susah ya, tapi tidak diajarkan tuh waktu di kelas, tidak didiskusikan. Ya walaupun yang disebut diajarkan itu tidak harus dari mulut kita nih ya. Bisa saja tugas di materinya bukunya baca, kan tidak dari mulut kita. Jadi kita pun jangan sempit gitu ya, jadi tidak dikondisikan. Artinya kurikulum itu berbicara konsistensi antara tujuan yang ingin dicapai, ya, materi yang kita siapkan, strategi belajar yang kita pilih, karena metode kan bermacam-macam juga, dengan assessment yang kita gunakan. Nah, itu semua berkaitan. Sehingga profilnya itu tercapai atau tidak, tergantung dari empat ini. Mengaksesnya bagaimana. Nah, sekarang assessment pun luar biasa perkembangannya. Ada tes, ada non-tes, gitu. Ada unjuk kerja, ada portofolio, banyak. Jadi kalau Ibu dan Bapak tes itu hanya ujian multiple choice, pilihan ganda, short answers, itu tagihannya rendah, gitu ya. Tagihannya rendah. Kita harus menyiapkan suatu pembelajaran, implementasi kurikulum dengan higher order thinking skills. Nah itu bagus. Kita akan diskusikan 5 hari ke depan. Jadi jangan khawatir, kita diskusikan 5 hari ke depan. Sampai cara ngajarnya juga bagaimana. Jadi sekarang diskusi santai-santai saja dulu ya. Bahannya ada 40, mungkin saya tidak perlu sajikan semua, baca sendiri saja nanti ya. Ini kan poinnya gitu ya. Ini yang tadi, jadi ini regulasi. Regulasi dari Mendikbud, dari Mas Menteri. Nah, kita harus kawal. Jangan berburuk sangka ke pemerintah, dosa. Jadi kita harus berbaik sangka kalau dalam agama. Jadi jangan ngomongin menteri, jangan ngomongin, ya kalau protes sih protes boleh, bertanya boleh, gitu. Tapi jangan berburuk sangka. Ini pasti ada rencana bagus, kira-kira gitulah ya. Oke, ya. Ini gambar apa ini? Mbak Teresia, saya ingin dengar suara Anda. Ini tentang apa ini, Mbak? Mute-nya di-unmute. Oh iya. Tentang apa? Tujuan visi yang ingin dikembangkan oleh pemerintah ya. Goals-nya, tujuannya. Kalau ini yang menyusun ini pemerintah atau siapa? Iya, dari pemerintah, Pak. Kalau menurut Fikri? Halo Mas Fikri. Dari mana ini? Siapa yang menyusun ini? Sustainable Development Goal. UNESCO. Ini logonya aja, logonya UNESCO ini Mbak. Oke, jadi ini komitmen
UNESCO sebagai badan dunia PBB agar kita mengawal tujuan ini. Jadi artinya setiap universitas, setiap negara harus menerjemahkan ini. Iya, Bro. Malah setiap prodi mata kuliah juga harus dalam kerangka menerjemahkan secara mikro di kelas kita. Coba Mas Nibrosu, Anda pilih salah satu yang Anda senangi hubungannya dengan komunikasi. Di mana itu? Misalnya salah satu saja lah, pilih. Ayo pilih. Quality yang education. Hah? Nomor 4, quality education. Oke. Bagaimana hubungan ilmu Anda dengan quality of education? Di mana setiap komunikasi, baik praktek ataupun pengetahuan umum itu harus didasarkan pada yang namanya kualitas. Gimana caranya kalau di ilmu Anda? Yang pertama, Di mata kuliah Anda. Setiap, contohnya di dalam mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia, bahwasanya di dalam materi Sistem Komunikasi Indonesia itu membedah dua. Yang pertama kaitannya dengan komunikasi di desa dan juga di perkotaan. Nah, itu nanti mahasiswa diminta untuk mempraktekkan bagaimana kemudian mampu menganalisis kaitannya dengan komunikasi masyarakat di perkotaan dan perdesaan. Jadi good, ada excellent, bagus, terjunnya cukup, di cukup. lapangan. Oke. Nah, saya ingin menyapa ini Mas Iqbal nih, Muhammad Iqbal. Iya, Pak. Dari prodi apa Saya Anda? dari Teknik Sipil, Pak. Universitas Jenderal Ahmad Yani. Oke, Teknik Sipil ya. Teknik Sipil, pilih di antara tujuan yang 17, pilih salah satu. Terus Anda hubungkan dengan ilmu Anda Teknik Sipil. Di mana? Mungkin salah satunya Clean Water and Sanitation, Pak. Jadi banyak sekali. Nomor berapa? Nomor 6, Pak. Coba terangkan hubungannya dengan mata kuliah Anda. Sorry. Teknik sipil bicara tentang pembangunan fisik, perencanaan. Nah, sekarang what is the relationship with clean water and sanitation? Silakan. Jadi untuk Silakan. intinya, sorry, kok nggak jelas. Oh, jadi clean water salah satunya mungkin untuk pembangunan itu, pengolahan air salah satunya. Mungkin bukan bidang saya, sebetulnya bidang saya struktur, cuma mungkin ini yang terbayang gitu ya paling. Jadi salah satunya bangunan misalkan kayak WTP, wastewater treatment product, sehingga juga sanitasi mungkin agar tidak merusak lingkungan. Ya, jadi memang kita harus mengupayakan ini problem, makanya ini jadi target internasional, tapi harus diterjemahkan, harus dikawal termasuk kita di perguruan tinggi, sesuai dengan bidangnya. Oke ya, contoh itu. Berikutnya, ini coba dibaca. Ini peran universitas saat ini dan ke depan. Jadi kalau menurut Renstra Dikti gitu ya, ini saya kutip dari Renstra Dikti. Ya. Universitas itu kira-kira kinerjanya itu atau jenjangnya itu ada 4 kelompok. Pertama, agent of education. Jadi universitas yang paling bawah itu agent of education. Jadi universitas yang baru hanya mikirkan prodi apa yang akan dibangun, mata kuliah apa yang akan kita kembangkan, itu baru fokus pada universitas sebagai lembaga pendidikan. Itu menurut Kemdikbud paling rendah, karena target ya bukan berarti terendah jelek, ya bagus ini juga, karena mencapai ini pun banyak universitas yang belum ini. Cara
Cara pembelajarannya juga masih acak-acakan, sarprasnya juga masih acak-acakan, dosennya juga terbatas, berarti agent of education pun terbatas gitu ya. Masih pada level yang belum terpenuhi. Menurut Kemdikbud, ini universitas yang baru agent of education itu rujukannya baru bagaimana mendidik lulusan. Sehingga main indikatornya ke kanan bisa dilihat, main indikatornya itu baru waiting list, waiting time. Berapa masa tunggu yang lulus dan sampai kerja? Setahun, setengah tahun, 2 tahun, atau sampai 3 tahun masih nganggur. Nah itu kan waiting time. Employability-nya. Nah ini semua bergerak. Sampai yang kedua, agent of research. Ini lembaga yang sudah selain lembaga pendidikannya hebat, penelitiannya juga hebat. Nah ini kalau melihat ultimate contribution-nya itu researching basic and applicative problem. Gitu. Nah, bagi yang agent of research, makanya rujukannya kita sudah mulai tentang publikasi, paten, sitasi, terindeks Scopus atau tidak. Jadi kualitas dosen pun ditantang gitu ya. Ngajarnya berbasis riset, itu kan kurikulum. Jadi mengajarnya tidak ngawang-ngawang, tapi mengajar bidang TI, kalau dilaksanakan oleh siapa ini? Oleh Bu Teresia, TI yang antara lain melalui riset Anda. Kalau tadi Pak Haris mengada manajemen misalnya, atau Pak Peri dari mana itu Universitas Subang, akuntansi, juga ada hasil-hasil riset. Nah yang ketiga itu lembaga yang sudah mencapai sebagai lembaga pusat budaya, lembaga pusat pengetahuan, lembaga transfer of technology. Ini sudah hebat. Yang ketiga ini sudah hebat. Ya kita memang kalau dipikir level dunia itu banyak yang sudah agent of culture, agent of knowledge, termasuk agent of economic development. Di universitas-universitas ternama itu antara lain sudah dosen-dosennya itu target saya ingin di jurusan kami ini ingin tahun depan target Nobel Prize dosennya. Luar biasa. Ya kan? Kalau di kita mah mimpi aja belum gitu ya. Tapi banyak kalau di luar negeri yang sudah maju, saya mentargetkan tahun depan di antara faculty member itu mendapat Nobel Prize karena hasil riset yang luar biasa, ngajar dengan topik yang sangat inovatif dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya, kita bertahap, jangan khawatir. Tapi kaitannya dengan kurikulum, ini semua akan mewarnai proses belajar mengajar di kelas kita, di kelas dosen-dosen. Jadi dosen yang bagus, dosen yang risetnya bagus, cara mengajarnya juga mungkin ada pendekatan yang luar biasa. Karena mahasiswanya juga dilibatkan, misalnya dalam risetnya, dan seterusnya. Ya. Kita menuju ke arah sana. Ini memang makro, tapi saya ingin menekankan kurikulum yang makronya akan ke arah sana. Gitu. Tidak mungkin menjadi agent of knowledge sebagai pusat ilmu kalau kurikulumnya ecek-ecek. Kalau pembelajarannya juga ecek-ecek, kelasnya juga kelas tradisional, konvensional, kumuh, kotor misalnya. Tidak mungkin. Pasti ini ada sesuatu yang luar biasa. Nah, kita menuju ke sana. Ya, jangan khawatir, kita menuju ke sana. Termasuk Ibu dan Bapak mengikuti kegiatan pekerti ini agar you are the best in teaching process. Pada ketika mengajar di mana? Ya ketika mengajar di kelas Anda. Jadi jangan jauh-jauh di kelas kita saja. Kalau Pak Fikri semester ini ngajar 3 kelas, ya itu di situ saja. Lakukan yang terbaik. Kalau Nibrosu mengajar semester ini 10 SKS, ya di kelas yang 10 SKS. Jadi jangan yang lain-lain pusing kita. Ya biarlah rektor urusan rektor, beda lagi karena ada yang makronya ya. Kajur biarkan dengan kajurnya. Kalau dosen ya mikro tadi.
Di kelas kita lakukanlah, termasuk nanti ada praktik mengajar, ya di kelas kita, topiknya topik kita. Oke. Ini ciri dosen saat ini, ya. Mohon izin minum dulu. Dosen saat ini itu beda dengan dosen 10 tahun yang lalu. Kita ini mengajar ketika big data. Nah, misalnya, ketika data ini melimpah ruah, beda dengan 10 tahun yang lalu, data tidak limpah ruah. Susah sekali cari bahan ketika lulus S1, S2, S3 itu. Malah yang paling dulu sekali mah S3 itu susah sekali. Ngetik saja dulu susah. Kalau bimbingan pakai mesin tik, dirubah satu lembar itu berderet, diketik ulang. Nah, itu dari segi teknis saja merepotkan. Kalau sekarang gampang, copy paste. Makanya Anda, Ibu dan Bapak, jangan dikadali sama mahasiswa kita. Jangan langsung memberikan nilai bagus kalau papernya tebal. Kalau papernya tebal tapi nyontek, beri warning, beri peringatan supaya tidak nyontek. Nah, di abad 21 ini kita pun harus punya kemampuan itu. Termasuk kemampuan bagaimana tahu mahasiswa itu nyontek. Tidak mungkin dibaca secara manual. Tapi melalui misalnya tentang plagiarism checker. Nah, itu kan plagiarism checker itu alat untuk mengecek suatu karya apakah similarity-nya tinggi atau rendah. Termasuk apakah mahasiswa itu membuat tugasnya nyontek atau tidak. That is kurikulum. Jadi kurikulum pada praktiknya kita ingin membimbing mahasiswa supaya hasilnya baik, kompetensi baik, tidak nyontek. Artinya kalau tidak nyontek itu karakternya bagus. Yang nyontek karakternya jelek. Ada kewajiban bagi kita untuk yang bad karakter kita tegur. Nah, jangan sampai tidak ditegur karena kita juga tidak tahu bagaimana ini rule-nya, caranya. Kita punya 30 siswa per kelas, punya 5 kelas, kan berarti 5 kali 30 ada 150 kelas. Repot memang kalau manual. Nah, berarti Ibu dan Bapak harus melek teknologi supaya kita bisa mengajar dengan baik, bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik, dan bagi mereka yang ada deviasi, nyontek oleh kita sejak awal diperingatkan. Jadi sekarang saatnya punya kemampuan literasi digital yang bagus bagi dosen, termasuk dalam melihat apakah plagiarisme atau tidak siswanya. Itu ya. Itu kurikulum Ibu dan Bapak. Kurikulum banget gitu ya. Gimana caranya? Itu kan persoalan ya, nanti kita Ibu dan Bapak tanya, gimana sih apa yang diomongkan Pak Din ini caranya? Ya Ibu harus dan Bapak harus punya tadi cara bagaimana menggunakan Turnitin gitu ya. Ada Turnitin itu salah satu program untuk plagiarism checken. Untuk paper kita juga jangan sampai kita lulus, kita menulis tapi penuh plagiarism sehingga kita dianggap plagiarism. Jadi kasus hukum Ibu dan Bapak. Kalau jadi kasus hukum dalam urusan tulis menulis, bukan madu yang kita peroleh, bukan uang, tapi penjara itu. Atau minimal harga diri. Banyak kasus kejadian nyonteknya 10 tahun yang lalu, diungkapnya hari ini, atau ketika Pak Nibrosu, sekarang dosen muda, tidak terlalu memperhatikan karya tulis misalnya. 10 tahun kemudian Anda jadi rektor, ada karya tulis yang diklaim oleh mahasiswa, rektornya bisa tumbang. Nah gitu ya, banyak sekarang kejadian.
karena kejadian kesalahannya tahun lalu ataupun beberapa tahun ke belakang. Nah, itu artinya TIK. Itu sebetulnya itu TIK. Nah, ini Ibu dan Bapak, dalam mengajar abad 21 ini minimal kan ada ini nih ya. Bercirikan competency based education. Jadi karena competency based education tadi ada profil tadi. Ada learning outcome. Mahasiswa kita ini mampu apa, itu kompetensi. The Internet of Things artinya ilmu melimpah sekarang itu. Berbagai informasi ada. Terminologi apapun ada. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga sudah semakin banyak. Jadi Internet of Things. Sekarang itu ada virtual atau augmented reality. Jadi memanfaatkan teknologi, ya audiovisual lah begitu, virtual reality dengan pemanfaatan TIK. Ada artificial intelligence, ya, kemampuan artificial ya, melalui online learning platform. Jadi ini contoh-contoh yang kita bisa manfaatkan. Ya. Sehingga di lain pihak kita bekalkan juga kepada mahasiswa kita. Jadi kita ini punya dua tugas Ibu dan Bapak. Pertama, bagaimana mencerdaskan kita supaya melek teknologi, melek data, melek informasi. Jadi jangan jadi dosen yang out of date gitu ya. Tapi jadilah dosen yang ya up to date, mengupdate pengetahuan berbagai hal. Ya dari bacaan, dari internet, sebagainya. Jadi kalau menurut saya internet buka itu harus setiap hari. Jadi jangan sampai membuka internet juga jarang. Tidak punya misalnya saja address. Tidak punya nomor, misalnya saya itu punya Google, menggunakan Google, terus email address-nya berapa. Malah sekarang itu sudah Google Scholar. Nah, itu perkembangan dosennya ya. Untuk apa? Supaya kita pun bisa mengajarkan ke anak didik kita. Bagaimana mengencourage, mendorong supaya mahasiswa menulis. Kalau kita juga tidak menunjukkan karya tulis kita di hadapan mahasiswa. Pani Brosu bisa dengan gagahnya menunjukkan, nih ada artikel saya dimuat nih di jurnal ternama. Kamu pelajari ya. Kamu kutiplah dalam paper Anda. Nah, itu kan bisa begitu. Jadi agak paksa-paksa dikit, suruh kutip gitu ya. Boleh. Ya, walaupun mungkin kalau terpaksa ya jangan gitu. Tapi dengan cara lain, encourage. Nah, sehingga kita pun nambah itu juga. Google Scholar kita nambah gitu ya. Mahasiswa juga kita update-kan. Ya, gitu. Mengajar abad 21 ini ya. Itu kurikulum benar. Ya, bukan karena kurikulum itu tadi tujuannya untuk kemampuan kompetensi yang ingin dicapai, bahannya, metodologinya dan asesmennya. Itu semua kan harus kita tingkatkan amunisi kita ini, kemampuan kita ini harus kita tingkatkan. Kalau amunisinya juga terengah-engah, terbatas, kita juga jarang buka internet, kita juga terbatas kemampuan bahasa Inggrisnya, malas lagi. Nah itu malas itulah yang kadang-kadang. Nah itu harus mulai dikikis gitu ya. Nah seperti itu. Nah ini contoh juga literasi data dan literasi ekonomi termasuk literasi manusia ya. Saya pikir ini tidak perlu diterangkan karena tadi sudah betapa pentingnya meningkatkan kemampuan literasi
Karena sekarang itu sedang melimpah ruah informasi big data di dunia digital. Literasi teknologi, kita beli laptop, beli internet, beli HP, tapi kemampuan program-programnya tidak pernah digunakan. Nggak pernah di-link-kan. Sehingga ya yang ada itu hanya untuk WhatsApp, hanya untuk terbatas, padahal bisa untuk e-commerce, bisa untuk pesan makanan, bisa untuk e-massage. Nah itu, ada itu e-massage. Ya, Ibu Dini Fauziah, ya, kalau ingin dipijit dengan e-massage tinggal hubungkan dengan program, nanti ketemu mau oleh laki-laki, mau oleh perempuan, berapa harganya sudah jelas, murah. Oke, tapi di antara literasi teknologi dan data itu tidak berarti harus melecehkan literasi manusiawi. Karena yang literasi manusia itu jauh lebih penting. Tidak berguna apa-apa walaupun literasi tinggi, literasi teknologinya tinggi, tapi orangnya sombong. Orangnya tidak mau berkolaborasi dengan orang lain. Dia merasa pandai, kemudian yang lain bodoh. Tidak peduli pada orang lain. Nah, jadi aspek-aspek manusiawi itulah yang harus menjadi perhatian kita. Nah, ini artinya bagaimana mahasiswa kita di kelas kita diberi pengalaman literasi data, literasi teknologi, termasuk literasi manusiawi. Apapun mata kuliah yang kita bina, Ibu dan Bapak. Jadi jangan sampai ada kesan begini, saya itu kan membinanya akuntansi makan ilmu ngitung. Lama ada banyak di ruangan, di laboratorium, tidak perlu ada literasi manusiawi. Keliru itu. Keliru. Saya kan di TI dengan teknologi aja, dengan lab bisa 24 jam terus-menerus. Ya, walaupun di lab itu juga benar, tapi Anda kesuksesan Anda itu akan bergantung juga pada literasi manusiawi. Literasi manusia itu berkomunikasi antara lain, bernegosiasi, dan kalau marah, belajar juga bagaimana marah yang baik. Sebab jangan-jangan ada yang tidak bisa marah, gitu. Karena komunikasi latihan untuk marahnya tidak pernah ada latihan. Jadi sekali-sekali silakan ajarkan ke kelas Anda, ungkapkan kalau happy apa ungkapannya, kalau sedang tidak happy apa ungkapannya, sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, itu yang disebut dengan 3 literasi itu. Itu harus dihadirkan di kelas kita. Ya. Nah, ini contohnya. Ini yang saya tadi katakan. Jadi ini semua harus dihadirkan di kelas kita. Bagaimana belajar, mahasiswa kita belajar memecahkan masalah secara kompleks. Jadi bukan masalah ece-ece yang mudah, bukan, tapi yang kompleks gitu. Bagaimana kita mengajarkan mahasiswa kita yang tadi social skill, proses skill, system skill, cognitive abilities. Cognitive abilities semuanya penting dalam hidup abad 21. Jadi cognitive abilities itu adalah kemampuan fleksibilitas kognitif. Jadi jangan sampai begini nih, Mas Nibrosu, saya kan ahli komunikasi, kalau ahli agama mah bukan ahlinya, jadi saya hanya komunikasi saja. Nggak boleh begitu. Atau saya hanya matematik, di luar itu nggak bisa, nggak boleh. Anda harus punya kemampuan cognitive flexibility.
Ini mahasiswa kita pun harus dilatih cognitive flexibility itu. Jadi jangan hanya satu saja menonton. Ya kalau punya pacar baguslah satu saja. Kalau punya istri, suami bagus. Gitu. Kalau untuk ilmu mah harus ada cognitive flexibility. Jadi ada fleksibilitas keilmuan sehingga akan bagus. Seorang dai yang kondang itu karena punya flexibility, cognitive flexibility dan creativity. Jadi dia tidak hanya ilmu agamanya saja, tapi juga ilmu komunikasinya. Kalau dia insinyur, tambah lagi ilmu insinyurnya. Kalau dia itu psikologi, tambah lagi ilmu psikologinya, sehingga membuat cognitive flexibility-nya itu semakin mencerdaskan semua. Begitu ya? Oke. Nah ini kita sedang abad revolusi industri 4.0, dan ini mohon maaf bukan revolusi industri 5.0, tapi society 5.0. Salah tulis. Oke. Saya tidak terangkan ini. Ini juga tadi masyarakat 5.0 yang diinisiasi Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Ya. Dia itu menginisiasi 5.0 bahwa teknologi masa depan itu menempatkan manusia sebagai pengendali utama. Kalau tidak salah Shinzo Abe itu mengundurkan diri sekarang ya? Ya. Nah, mengapa mengundurkan diri? Karena ada kebiasaan Jepang, kalau dia gagal, sebagai bentuk pertanggungjawabannya itu mengundurkan diri. Jadi mungkin Shinzo ini gagal, karena dia yang menginisiasi masyarakat 5.0. Itu dalam sejarah, coba buka, dia itu menginisiasi masyarakat 5.0, intinya bahwa teknologi itu harus dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, bukan untuk merusak manusia. Jadi kalau bikin robot bukan yang dipersenjatai sehingga bisa membunuh manusia, tapi robot yang bisa membantu memijit misalnya. Robot yang bisa membantu di restoran, mencuci piring, robot yang bisa membantu mengajar, robot yang bisa membantu mengajar. Jadi bisa terjadi nanti Ibu Teresia di kampus Universitas Kebangsaan, selain rekrutmen dosen, nanti juga ada pengadaan robot dosen. Bisa terjadi. Karena ada tugas-tugas dosen yang nanti diserahkan ke robot. Sekarang pun banyak tugas-tugas COVID bisa diserahkan ke robot, sehingga robot kan tidak kena virus COVID. Dokter juga akan membantu dokter, perawat, karena ada pekerjaan yang didelegasikan ke robot. Kira-kira begitu. Nah, dalam dunia kita ini menuju pada super smart society. Masyarakat cerdas yang super cerdas. Nah, dalam bahasa agama, dalam bahasanya Ibu Dini Fauzia, dalam bahasanya Ibu Nibrosu, Nibrosu kan santri dari Jawa Timur ya. Ini yang disebut dengan masyarakat rahmatan lil alamin. Jadi kurikulum kita pun harus mengajak siswa kita ini selamat di dunia dan di akhirat. Gitu, Bu. Ya, Bu Dewi, Ibu siapa tadi itu? Ibu Teresia, apapun agamanya, sesuai dengan agama masing-masing. Tapi kita ingin kurikulum ini mengantarkan generasi muda ini sesuai dengan kepercayaannya untuk selamat di dunia dan selamat di akhirat. Itu beda dengan di luar negeri. Kurikulum luar negeri itu tidak mengantarkan sampai selamat di akhirat. Karena mereka tidak percaya. Jadi cukup kalian cerdas di dunia, kaya di dunia, nih kurikulumnya.
licik-licik juga nggak apa-apa, yang penting kaya. Nih kurikulumnya kan begitu. Tapi kalau kurikulum yang selamat di dunia dan akhirat, teknologinya pun untuk kemajuan manusia, tidak nyontek, tidak mencuri, ya, sehingga akhirnya bermanfaat. Kira-kira seperti itu ya. Nah ini contoh. Nih Bro Su, senang nggak kalau di kampus Anda ada gadis seperti ini? Ini kayaknya robot deh, Prof. Bukan gadis. Gimana taunya Anda? Dari hembusan ininya, mulutnya ya. Jadi memang ini robot ini. Jangan tertipu kita ini. Iya. Jangan tertipu, ini robot. Ini namanya, kalau saya kutip ini. Sia-sia ini. Itu yang saya sebut tadi, jangan-jangan di kampusnya Ibu Teresia, setahun yang akan datang, Pak Rektor, ada pengadaan rekrutmen dosen 5 orang, dan bukan rekrutmen ini namanya, pengadaan kalau yang ini, pengadaan robot dosen, supaya berimbang, ada yang laki-laki 2 orang, yang perempuan 2 orang, kira-kira gitu. Jadi bisa terjadi, tugasnya apa? Ada tugasnya. Nah gitu ya, ini bedanya dengan abad 20, enggak terpikirkan. Abad ke depan berbagai kemungkinan bisa terjadi. Malah kita tidak bisa memforecast malah. Hanya bisa, ya belum tentu benar lah kalau toh kita menerka-nerka pun. Karena begitu rumitnya gitu. Gitu ya, oke. Jadi ke depan akan seperti ini. Nah ini contoh-contoh riset ini. Ini contoh riset yang mengatakan bahwa ternyata ibu dan bapak, kemampuan kognitif itu bukan segala-galanya lah kira-kira itu. Jadi bagaimana sekarang kita di kelas kita pun jangan hanya fokus di kognitif, tapi juga mengantarkan mereka beretika, jujur, punya kemampuan interpersonal, punya kemampuan percaya diri, ramah, sopan. Kan tidak mungkin dijadi mata pelajaran. Ya, di TI mana yang akan jadi mata pelajaran itu paling-paling nomor 17 kalau di TI ada indeks prestasinya, ataupun mungkin nomor 8 dan nomor 9 tentang komputer dan analitik. Yang lainnya itu soft skill, tidak diajarkan, tapi diterapkan oleh kita. Bagaimana kemampuan berkomunikasi. Jadi kemampuan berkomunikasi bukan ranahnya Panibrosu doang gitu. Kalau Panibrosu memang jurusan komunikasi, mata kuliahnya ada. Tapi kalau Ibu Teresia yang TI, siswanya juga harus berkomunikasi walaupun TI. Nah jadi ya bagaimana nih komunikasi ini ditingkatkan di kelas kita. Makanya suka ada penyajian paper. Itu penyajian paper itu bagus menurut saya. Jangan dicurigai dosen ingin senang, jangan. Jangan nanti ada yang mencandai, wah itu mah akal-akalan dosen supaya tidak ngomong. Nggak, itu penting, Anda harus buat argumen. Ya, tapi ya harus jelas bikin papernya apa, bagaimana disiapkan, disajikannya bagaimana, sehingga banyak manfaat, kira-kira gitu ya. Nah ini contoh-contoh betapa soft skill itu penting di dunia kerja. Artinya bidang keahlian bukan satu-satunya. Gitu. Bagaimana networking dan soft skill itu. Anda silakan baca sendiri. Nah kita baru sekarang ini, bicara kurikulumnya baru sekarang ini, sudah menit keberapa ini. Tapi sama juga yang tadi itu. Jadi ini semua berdasarkan regulasi. Jadi Ibu dan Bapak, kalau di laptop belum ada Undang-Undang nomor 20, uploadlah, simpan, karena itu regulasi tentang pendidikan. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi itu penting sekali, Ibu dan Bapak. Karena ini berkaitan dengan regulasi pengelolaan pendidikan tinggi. Jadi bukan hanya untuk kaprodi, dekan, rektor, bukan itu saja. Kalian, kita semua pun, dosen biasa pun tahu
Karena di situ ada hak dan kewajiban. Kalau 2 SKS, ngajarnya mesti bagaimana, itu ada keterangan. Tugasnya bagaimana, ada keterangan. Jadi jangan sampai ngajarnya 2 SKS, tapi tugasnya seperti 4 SKS. Banyak sekali tugasnya. Dengan dalih saya ingin mengantarkan mahasiswa kita ke jenjang yang lebih bagus. Ya SKS-nya 2 harus setara. Jadi jangan sampai gara-gara diajari sama dosen, sama kita yang SKS-nya hanya 2, tapi tugasnya setara dengan 4 SKS. Bisa sakit mereka. Jadi jangan sampai Mas Nibrosu, ya mahasiswa kita jangan sampai sakit karena ikut mata kuliah kita. Harus sebaliknya. Yang tadinya sakit pun karena melihat dosennya ganteng, wah seneng. Ingin cepat pagi biar ketemu dengan Mas Nibrosu misalnya. Ingin cepat pagi biar ketemu dengan Mbak Dini Fauziah. Kalau itu dari mahasiswa ya. Jadi dari mahasiswa juga boleh, sama saja kan. Oke, jadi ini ada Perpres nomor 8. Jadi ini regulasi-regulasi yang harus dibaca, diterapkan dalam kuliah kita, dalam kurikulum kita. Nah, yang tadi saya omongkan itu kan ini. Di kurikulum itu seperangkat rencana dan pengaturan. Jadi ada plan, ada pengaturan, manajemen. Manajemen apa? 4 hal. Tentang capaian pembelajaran, lulusan, ya, tentang bahan kajian, prosesnya, penilaiannya. Itu, Ibu dan Bapak, kita 4 hari itu, 5 hari itu berbicara itu. Tuh sampai, silakan Anda baca sendiri saja ini. Ya, baca sendiri. Pokoknya kenyang lah bicara ini semua, yang mikro dan makro. Nah, saya ingin waktu ini kita ada setengah jam lebih, mendingan dialog lah, diskusi. Ayo, silakan. Siapa yang punya pertanyaan atau belum jelas, kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, saya mau bertanya boleh? Salam. Siapa ini? Ya. Ada Fikri ya? Fikri mau bertanya. Oke, Fikri, silakan. Dari sangat inspirasi sekali Prof yang Prof sampaikan tadi bagi kita sebagai tenaga pendidik. Ternyata bukan hanya aspek pelajaran saja yang kita sampaikan, tetapi saya tadi melihat ternyata nilai seorang pengajar itu poin-poin yang di atas 1 sampai 5 termasuk akhlakul karimah, termasuk tata cara berbicara, itu sangat berperan penting dalam menyampaikan kita untuk bisa dipahami oleh mahasiswa. Pertanyaannya, Prof, apakah kurikulum yang diterapkan di Indonesia menurut pendapat Prof ini sangat sesuai atau memang perlu diupdate kalau melihat dari sisi pandang Prof itu seperti apa gitu? Apa memang kan tadi dibahas juga sebenarnya kurikulum dibuat itu sesuai dengan respon zaman, keinginan kerja. Nah, menurut Prof, kurikulum di Indonesia ini sudah berjalan koridor yang baik atau gimana gitu? Terima kasih ya Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Fikri ya, Fikri Ramadan ini tadi dari Universitas Subang ya. Anda itu Subang ya? Oke. Pertama, kurikulum itu tadi karakternya itu berubah. Nggak abadi kalau kurikulum. Beda dengan cinta, ada cinta yang abadi misalnya gitu ya. Kalau kurikulumnya berubah. Berubah ya Prof? Ya, berubah itu pertama. Jadi jangan harapkan kurikulum itu satu saja terus. Nah, tetapi kalau toh perubahannya memang nggak pernah radikal. Jadi kurikulum itu kalau toh ada perubahan tidak radikal, tidak revolusioner. Jadi kalau ada yang disebut pendidikan itu revolutif, keliru itu. Kita ganti segera keliru. Tetap saja yang lamanya masih ada unsur yang sama.
Jadi kalau itu istilahnya itu gradual. Jadi irisannya itu ada yang lamanya ada, baru ada yang barunya. Itu karakteristik kurikulum itu seperti itu. Jadi itu yang pertama. Kalau sekarang kurikulum itu sudah benar atau tidak? Ya pertama tadi kaji apakah sudah bisa menjawab dari 7 persoalan yang tadi di atas. Apakah sudah sesuai dengan perkembangan ilmu? Ya, kalau belum ya ganti. Apakah sudah customer oriented? Kalau belum ya itu mah baru kacamata dosen saja. Belum customer oriented, kata dosen mah itu gampang. Dan sudah dibuat oleh saya, kata dosen. Tapi bagi mahasiswa mah menyulitkan, ya gantilah. Gitu. Itu ya kira-kira ya. Apakah sudah fokus pada customer yang tadi jawabannya? Apakah itu ada juga akuntabilitas lembaga? Ya kalau lembaga dari hasil monetnya, dari hasil analisisnya, ada yang kurang, ya rubah kan. Gitu. Itu bentuk akuntabilitas lembaga juga. Karena dalam dimensi seperti ini, ya apalagi dosen kita, yang disebut kurikulum itu kan bukan RPS rencana yang 16 pertemuan saja. 16 dikurangi ujian akhir dan ujian UTS, sehingga tinggal 14 kan ya, 14. 4 gitu. Bukan hanya 14 pertemuan, atau bukan hanya rencananya saja. Kurikulum itu ada rencana, ya tadi dibuat RPS-nya. Itu baru koma. Kita kawal itu 14 pertemuannya, Mas Fikri. Nah, jadi Mas Fikri tinggal jawab. Dari semester kemarin, ketika mengajar 14 pertemuan mata kuliah tadi manajemen itu, ada yang tidak hadir nggak? Nggak usah dijawab, Anda saja jawab sendiri. Gitu ya. Itu. Kalau banyak yang tidak hadirnya, artinya siswa dirugikan, dosanya macam-macam, tidak customer oriented. Ya kan? Karena harusnya Anda sakit pun sebagusnya ngajar, karena ini beroriented kan kira-kira. Ini mah malah mahasiswa nunggu, nggak memberitahu, nggak apa. Memang aku dosen, nggak usah memberitahu. Jangan, kalau berhalangan beritahu. Supaya mahasiswa pun tidak nungguin gitu ya. Itu. Nah, yang kedua, justru yang disebut kurikulum itu bukan as a plan saja, as a process. Jadi untuk ukuran tepat atau tidaknya, kalau mikro, ya dijawab oleh Bapak. Sekarang prosesnya dari mata kuliah kita sudah bagus atau tidak? Dijawab saja oleh sendiri. Kalau cukup bagus, ya insya Allah baguslah. Oh iya, ngajarnya juga tidak optimal. RPS-nya juga yang 2 tahun lalu tidak dirubah-rubah. Atau 5 tahun yang lalu tidak dirubah-rubah karena belum ada permintaan dari Kaprodi. Tahu ulukut paket apa sudah out of date. Nah, itu berarti kita update sendiri. Sehingga tidak secara formal ya bisa saja sebagai parsial tadi ya, kurikulum dirubah parsial di kelas kita. Karena kurikulum secara umum beda kurikulum PT dengan kurikulum SD ataupun SMP. Kurikulum PT itu otonomi universitas. Otonomi prodi yang bersangkutan malah gitu ya. Universitas mungkin tidak bisa juga, rektor itu kan bidangnya satu. Jadi kalau rektor bertanggung jawab ke manajemen, ke ekonomi, ke matematika, ke keguruan, tidak bisa. Jadi tetap kurikulum itu penjaganya, the guard, itunya, penjaganya adalah di prodi. Anda dan teman-teman yang menjaga tentang TI di Universitas Kebangsaan adalah Ibu Teresia dan teman-teman. Yang menjaga baik buruknya, tepat atau tidaknya ilmu komunikasi di universitasnya Pak Nibrosu adalah Pak Nibrosu dan Kaprodinya.
Nah, oleh sebab itulah supaya tidak nyeleneh, supaya bisa relevan dengan perkembangan, biasanya suka ada pertemuan prodi sejenis. Itu. Nah, prodi sejenis lah makanya berdekat-dekatlah dengan sejenis. Jadi kalau untuk hal ini, untuk kurikulum, sering dekat-dekatlah dengan sejenis ini. Patu bagus, ini kelelahan ya Anda ya, capek ya. Nggak apa-apa, pokoknya simak saja dulu, atau ada bahan. Senang lah ya, oke. Kira-kira seperti itu ya. Nah, Ya, sampai terima kasih, Prof. asesmennya Pak, asesmen tadi. Jadi kita lakukan saja. Nanti kita jawab sendiri yang tadi, sampai memang secara formal, memang kalau memang sudah harus dirubah, ya dirubahlah. Kalau di perguruan tinggi kan yang draftnya dibuat oleh prodinya, tapi nanti di ACC oleh Senat Akademik, kan kira-kira begitu ya. Jadi nanti draftnya dibuat oleh prodi, koordinasikan oleh ketua prodi dan dosen-dosen, studi banding ke tempat lain, melihat regulasi dari dikti, baru nanti disahkan oleh Senat Akademik masing-masing. Prosedurnya itu, Mas Fikri ya. Jadi good luck lah ya. Silakan ada lagi? Saya Pak. Mangga, Hanifah. Ya, silakan Hanifah, Ibu Hanifah dari NTB ya. Baik, Manajemen. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Yang ingin saya tanyakan begini, Prof. Prof kan sudah berpengalaman, sudah sangat lama di dunia pendidikan. Nah, sekiranya biar kita juga setelah ini ada ilmu yang akan kita bawa pulang dan kita praktekkan di univ masing-masing. Nah, apa motivasi buat kami sebagai tenaga pendidik itu, Prof? Biar kami itu kan dalam kita mahasiswa atau mahasiswi itu berbagai karakter gitu, Prof. Nah, jadi apa motivasi biar kita tetap dan konsisten berikan yang terbaik lah buat mereka, walaupun tidak ada yang terbaik, saya. Ya. Baik. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kalau saran saya hanya ini saran nih. Pertama, kita mengupdate pengetahuan, kemampuan, termasuk keterampilan, ya minimal sesuai dengan ilmu kita. Baca, kalau Ibu Hanifah ilmu manajemen, baca buku-buku mutakhir manajemen. Baik, Pak. Baca artikel-artikel manajemen, apakah manajemen sumber daya manusia, manajemen finansial, kan banyak sekarang itu. Baca, berarti ilmu lain harus baca. Kita ini tadi harus menjadi pembelajar sejati. Dosen itu harus jadi pembelajar sejati. Jangan seperti yang tadi kata siapa itu, kata pendapat yang pertama itu tadi, jangan menjadi, karena kalau tidak mengupdate ilmu pengetahuan, itu buta huruf itu tadi. Unlearn atau relearn, tidak mau relearn. Jadi motivasi apa? Yang pertama motivasinya bangkitkan dari diri sendiri. Saya harus belajar, saya harus meneliti, saya harus menulis. Jadi ada produktivitas, Bu. Sebab relevan itu. Ketika kita mengajar dengan baik, biasanya juga ada tantangan kita menulis buku. Ada tantangan kita meneliti bidang kita. Penelitiannya ditulis dalam artikel. Artikelnya dibaca oleh halayak termasuk mahasiswa kita. Itu. Jadi kita bisa jadi topik bahasan itu artikel yang kita tulis itu. Dan kebanggaan bagi dosen, mahasiswa juga bangga membaca, meneliti, mengkaji suatu topik dalam salah satu dari 14 pertemuan, artikel yang kita tulis. Luar biasa Bu Hanifah. Ibu Hanifah juga senang karena pikiran kita dibaca. Jadi kita jangan hanya dari para ahli saja bahan-bahannya, dari kita sendiri, supaya kita juga dihargai oleh mahasiswa kita. Saya suka begini nih, salah satunya. Saya punya paper, saya membimbing mahasiswa saya. Terus mahasiswa itu dalam kajian teorinya itu baca saja yang lain-lain. Tidak pernah buku kita dibaca, padahal relevan.
Nggak pernah artikel kita dibaca. Jadi kalau toh hanya satu artikel, suruh baca. Kalau perlu hargai dosen pembimbing, saya punya satu, kutip dong, kan kira-kira gitu. Jadi agak nyuruh saya. Kamu harus, seorang yang dibimbing oleh saya harus menghargai siapa saya. Jadi siapa saya itu bukan saya masih bujangan atau cerai, duda, bukan. Saya punya buku, bukunya ini kan relevan dengan riset Anda, hargai dong, baca itu, kutip gitu. Jadi ada nilai tambah bagi kita, di Google Scholar naik karena semua mahasiswa yang dibimbing mengutip, walaupun tanda kutip kepaksa itu gitu ya. Tapi nanti ke depan nggak kan juga kan begitu ya. Ingatkan, mungkin mahasiswa tidak baca, oh iya, tapi kalau ternyata ibu, di mana saya tidak menemukannya tulisan ibu? Berarti ditantang, kita harus menulis, kita harus menguploadkan. Atau kalau belum diuploadkan, ya sampaikan aja ini papernya, tapi tidak online. Misalnya belum di-online kan ya. Ini papernya, tapi ini disajikan tuh di forum mana. Baca kamu, kutip ya. Sekali lagi kutip ya. Nah, itu satu tahap itulah. Cara lain, motivasi lain banyak, motivasi lainnya. Memang komitmen diri. Komitmen diri kita ingin tadi memberikan layanan yang terbaik. Jadi datangnya dari kita saja. Biarkan yang lain jarang mengajar, kita jangan terbawa penyakit itu. Yang keempat, kita ini bekerja pada suatu lembaga yang rule of conduct-nya, aturannya itu sudah jelas. Ada aturan baku. Aturan baku itu tadi misalnya, kalau membimbing S1, Ibu Hanifah membimbing S1, S2? Hanifah, kamu sekarang membimbing S1, mahasiswa S1 atau membimbing S2? Mahasiswi S1, Pak. S1, oke. Kalau suatu saat S1 membimbing, kemudian S2 juga membimbing, jangan sampai salah berlebih. Membimbing S1, cita rasa S2. Terlalu sulit itu. Karena yang dibimbing S1. Jadi variabelnya dikurangkan, teorinya mungkin diturunkan, karena tagihannya terlalu tinggi. Kalau membimbing rasa S1, rasa tesis. Atau jangan sebaliknya. Suatu saat Ibu Mimin, Mas Dibrosu membimbing mahasiswa S2, tapi S2 cita rasa S1. Itu apa itu artinya? Sebaliknya, turun itu, decrease. Tagihannya terlalu rendah. Jadi tagihan terlalu rendah juga tidak bagus, walaupun sangat disenangi oleh mahasiswa. Itu disenangi. Ibu Hanifah enak deh dengan mengajar di Ibu Hanifah. Tugasnya sedikit, nilainya A. Jangan terbuai dengan rayuan gombal mahasiswa itu. Sebenarnya dia itu tertipu oleh kita. Nggak boleh. Karena tagihan kita rendah. Dalam bahasa agama, dicatat oleh malaikat karena ibu memberikan standar terlalu rendah. Sehingga menjerumuskan mahasiswa kita. Berat itu dicatat malaikat. Ketika ibu nanti wafat masuk surga, akan masuk surga, dicegat oleh malaikat Atil. Rokib ya, mahasiswa Rokib. Ada catatan ini sekitar 2019 mata kuliah ini ibu memberikan terlalu rendah tagihannya. Atau jarang sekali masuk misalnya. Itu apalagi jarang masuk tanpa alasan. Jadi yang rendah juga akan ditanya sama malaikat. Oleh kaprodi mungkin lolos, nggak pernah ditegur. Tapi oleh malaikat akan ketahuan. Ini nggak boleh. Jadi mendingan tadi yang jajah. Atau sebaliknya, tagihannya terlalu tinggi. Pertanyaan, kan ada sidang ujian ya Bu Mimin ya? Atau Pak Rudi ada sidang ujian, sidang S1, tapi pertanyaannya oleh ibu itu dibuat jelimet, biar nangis si mahasiswa, dibuat hese. Nah itu terlalu ditinggikan, membuat nangis, zolim itu.
Itu kurikulum banget. Ya, jadi membimbing skripsi kurikulum, mengajar juga kurikulum. Jadi kalau topik sederhana dibuat oleh Pani Brosu itu dibuat jelimet sehingga mahasiswa pusing 7 keliling, padahal itu hanya topik tentang encoding system dan decoding system dalam komunikasi, tapi oleh ibu bapak dibuat jelimet, dosa ibu bapak, dosa. Harusnya yang sulit dibuat sederhana. Nah itu kurikulum yang bagus gitu. Jadi jangan sebaliknya seperti kata oknum sekarang. Oknum namanya juga ya. Kalau yang bisa sehari atau yang bisa 2 hari, kenapa diseharikan? Jadi sekarang itu sebalik, yang sederhana dibuat sulit supaya nanti berbagai meja datang. Kalau permohonan bisa oleh 2 meja, kenapa dibuat sampai berjeng-jeng 10 meja? Setiap meja ada amplop. Nah itu zolim itu. Ya, begitu. Mungkin itu saja Ibu Hanifah. Selamat bertugas, selamat mengerjakan yang terbaik. Insya Allah kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, santai saja, tidak ngoyo, dibuat happy. Nah, antara lain dibuat happy. Kalau mahasiswa happy, bahagia, dosen happy enggak kita? Pasti. Kalau dosen belum apa-apa juga marah-marah, marahnya itu dari mana, mulainya juga salah gitu ya. Sepertinya dosen itu puas telah memarahi mahasiswa. Tapi sebenarnya yang memarahi pun lelah gitu, capek. Imunnya menurun. Apalagi sekarang sedang pandemik begini, jangan marah ya, banyak senyum. Biar imun kita naik. Jangan marah, senyum. Ya, gitu ya Bu semuanya, Bu Hanifah, dosen. Saya senang nih dosen-dosen muda, bersemangat muda, beda dengan bapak-bapak udah 67 tahun, 68 sudah harus pensiun harusnya gitu. Ini kan dosen muda masih panjang, insya Allah lah sehat walafiat. Oke. Silakan ada lagi. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang ingin didiskusikan dengan Prof. Din terkait dengan pengembangan kurikulum. Ya, begini aja Ibu dan Bapak. Kalau tidak ada ya jangan dipaksakan. Di ujung kan nanti di bahannya ada dikirim ya ke Mbak Erna ya. Di lembar terakhir itu ada email address. Ada email address. Jadi Ibu dan Bapak silakan mengirim ya kalau ada yang ingin ditanyakan melalui email address saja ya. Melalui email address dan apa namanya? Kita bisa berkomunikasi lah gitu. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi mungkin di penutup ini poinnya lah gitu ya. Kurikulum itu pada dasarnya komponennya itu 4. Pertama kaitannya dengan tujuan, dengan objektif, dengan indikator ya apapun istilahnya, tapi intinya adalah pernyataan tentang learning outcome. Pernyataan tentang kompetensi apa yang sepatutnya diraih oleh lulusan kita. Nah, itu penting ditetapkan karena itu bentuk komitmen. Kita sebagai guru mata kuliah A, mata kuliah misalnya pengantar manajemen, berarti mahasiswanya mampu memiliki keterampilan tentang dasar-dasar manajemen, planning, actuating, controlling misalnya. Berarti kemampuannya itu. Materinya ini. Proses pembelajaran yang kita lakukan ke arah itu sampai asesmennya. Jadi itu yang pertama, yang kedua tentang materinya, yang ketiga metodologinya, yang keempat asesmennya. Itu harus menjadi bahan yang komitmen kita. Sebab bagi dosen, tidak hanya terampil, pandai,
menguasai tentang pengetahuan tertentu, tapi juga ada kewajiban bagaimana mengajarkannya. Nah, itu bagaimana mengajarkannya, itu antara lain ilmu metodologi, ilmu kurikulum. Yang kedua, saya hanya untuk paling tidak pendapat sendiri sajalah begitu ya. Yang kedua itu, mengajar itu jangan hanya untuk kepentingan tadi memenuhi persyaratan administratif. Yakinkan mengajar itu seperti kiai memberikan ceramah agama. Seperti dai berceramah, seperti siapa ASN itu? Kiai ASN itu? Ya, seperti ASN menyampaikan dakwah-dakwah singkat. Insya Allah kita yakin kalau ilmu kan ini datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Ilmu manajemen, ilmu TI, ilmu semua ilmu itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dari Allah SWT. Jadi saya suka meyakini saja bahwa apa yang kita ajarkan itu bagian dari amal kebajikan. Mohon maaf, dalam agama Islam ada 3 hal ilmu yang yang kalau ganjarannya itu akan mengalir terus. Pertama, anak yang soleh. Jadi yang belum nikah, makanya cepat-cepat nikah biar punya anak yang soleh. Nah, kalau anak soleh kan nanti mendoakan kepada kita, walaupun kita sudah wafat, anaknya mengirim sodako, amal jariah, dan kita insya Allah jadi kemudahan bagi kita. Kemudian yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Jadi kalau ibu dan bapak punya ilmu, ajarkan di kelas kita. Nah, ada lagi resepnya begini. Kan sekarang dengan TI nih, dengan internet ini, kita coba berkreasi. Ibu Hanifah, ahli manajemen. Untuk kelas ibu, coba buat video program tentang ya topik apa saja ilmu kita, dibuat 5 minutes program tentang ya video, mungkin komunikasi yang baik, contoh komunikasi yang manusiawi kalau Pak Nibrosu, kalau Pak Fikri tentang manajemen apa, 3 menit program. Nah, setelah 3 menit tayangkan di kelas kita, kan gitu ya. Nah, oleh siswa itu, oleh mahasiswa jadi dibahas. Silahkan dibahas. Dan kita pun karena yang kita menulis pasti ada tujuannya apa, jadi bahan ajar. Nah, setelah itu Ibu dan Bapak, coba kalau kaitannya dengan internet, kita bukan hanya sebagai konsumen pengguna. Tapi saatnya tadi yang 5 menit program audio tadi, video tadi kita unggah, upload gitu ya. Uploadkan ke internet. Dengan berharap siapa tahu banyak yang like gitunya, banyak yang begininya gitu ya, ketimbang begininya turun gitu ya. Ya, itu. Banyak yang like. Nah, itu dalam bahasa agama itu kan terekam tuh sama si Google itu, nggak akan hilang. Besok lusa kita wafat, bahannya ditulis, yang kita tulis itu diupload dan dijadi rujukan oleh seluruh dunia dan bermanfaat, yaitu yang tadi amal soleh yang mengalir terus-menerus. Jadi itu yang saya pikir. Jadi mau dalam buku, mau dalam artikel gitu ya, bukunya juga diibukan gitu ya, artikelnya, kalau artikel kan jurnal jadi e-jurnal, insya Allah itu disitasi bukan untuk kepentingan poin sitasi, tapi disitasi oleh malaikat jauh lebih bagus, Pak. Disitasi oleh malaikat, dicatat sebagai amal soleh. Jadi apa itu skopus malaikat nih, malaikat apa itu tadi yang mencatat amal soleh itu malaikat apa, Pak Erna?
Pak Kiai, ya Pak. Nah itulah gitu ya. Jadi itu mungkin catatan saya ya. Jadi insya Allah Ibu dan Bapak senang lah gitu ya. Jadi jangan dianggap kewajiban. Aduh ini 5 hari ini bosen ini. Ganti channelnya lah. Jangan channel bosen, channel senang saja. Bisa ketemu dengan Mbak Erna, bisa ketemu dengan Pak Din walaupun ya sudah tua nih Pak Din itu ya nggak elok dipandang ya, anggap saja elok dipandang. Jadi buat nikmat saja channel-channel enak ya, jadi jangan channel ngedumel gitu. Insya Allah itu menjadi solusi bagi kita dan bermanfaat. Mungkin itu terakhir ya, dari terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas. Mbak Erna ya silakan. Selamat bertugas dalam 5 hari ke depan ini, kan masih panjang lah ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Din Wahyudin atas materi yang telah disampaikannya. Alhamdulillah sangat menarik dan sangat banyak sekali mengenai pengembangan kurikulum di perguruan tinggi. Bapak Ibu, alhamdulillah untuk sesi pada pagi ini menjelang siang sudah selesai dengan Prof. Din. Nanti kita akan lanjut ke sesi berikutnya nanti pukul 1:00. Mungkin untuk sementara saya izin untuk menutup sesi ini. Kemudian izin juga untuk menutup Zoom meeting-nya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Prof. Din. Terima kasih Prof. Din. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Izin close ya, izin kita Ya, close sama-sama. Ya. Terima kasih Prof. Sama-sama, mangga.